Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk subuh hari ini kita berada di surah yang ke-35. Surah yang ke-35 adalah surah Fatir. Surah ini jemaah yang berbahagia berada masih di juz yang ke-22. Kalau kita lihat ayatnya 45 ayat, jadi termasuk surah-surah pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau kita lihat lembaran atau halamannya sekitar 6 halaman atau 3 lembar, ya, kurang sedikit. Surah ini termasuk surah-surah Makkiyah, dan tentu tema utama dari surah-surah Makkiyah yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita baca, bahwa surah-surah Makkiyah berkaitan dengan keimanan, mengajak manusia beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya dan malaikat. Di ayat pertama surah ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Ya, maka surah ini disebut surah Fatir, diambil dari ayat atau kata pertama, kata pada ayat pertama dalam surah ini yang disebutkan Fatiris samawati wal ardh, yang artinya pencipta langit dan bumi. Maha suci Allah, Fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, malaikat itu memiliki sayap, masna wa thulatha wa ruba', ada 2, ada 3, ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, akan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Pada ayat ini jemaah berbahagia kita garis bawahi kalimat ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai rasul-rasul. Malaikat-malaikat yang mempunyai sayap, ada 2, ada 3, ada 4, bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menciptakan manusia dari tanah, Allah menciptakan jin dari api, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, yang dalam beberapa riwayat disebutkan dari cahaya. Jadi memang berbeda dimensinya dengan manusia. Bahkan kalau kita baca lagi lebih jauh dengan berbahagia bahwa malaikat itu ya tidak seperti bersifat seperti manusia, punya nafsu, dia punya makan minum. Manusia makan minum kebutuhannya, marah, ya, bernafsu dan seterusnya. Malaikat ya tidak makan, tidak minum. Jangan kita berkata kok bisa. Makanya jangan pakai akal, ya, jangan pakai dimensi pemikiran tentang manusia lalu kemudian kita mengukur malaikat kok bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Tidak berketurunan Pak, seperti kita, ya, menikah, ya, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Malaikat itu siapa yang Allah ciptakan, itulah dia seterusnya. Sepanjang ayatnya sampai Allah menghendaki sampai di mana umurnya. Ya. Tidak
satu ya pimpinan ada anggota ribuan anggota. Allah telah memilih malaikat-malaikat di antara malaikat-malaikat itu ada urusan-urusan dengan tanggung jawab tertentu. Sebagaimana juga Allah memilih dari manusia ada urusan-urusan. Itulah para nabi dan rasul. Ya. Itulah para nabi dan rasul. Maka kalau kita lihat ayat-ayat ini dan beberapa riwayat yang berbahagia memberikan isyarat pada kita semuanya bahwa malaikat ini adalah makhluk mulia, makhluk yang agung, yang jumlahnya kita tidak tahu berapa jumlahnya karena tidak ada yang menyebutkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Bahkan tidak ada ruang-ruang dalam kehidupan alam raya ini kecuali ada malaikat. Kita sering dengarkan bahwa di setiap manusia itu ada malaikat yang selalu menyertai dia. Bahkan sisi kanan kirinya selalu menyertai dia, mencatat, mengikuti, ya, membisikkan kebaikan-kebaikan, ya, perintah-perintah, ingatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada malaikat yang hanya kerjanya bersujud, yang bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembawa arsy dan seterusnya. Artinya jemaah rahimahullah bahwa malaikat ini adalah makhluk yang harus kita dan mutlak untuk kita percayai, mengimani bahwa ada itu. Iya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian keimanan kita. Sebagaimana kita mempercayai bahwa ada alam gaib yang lain, ada Allah, ada surga dan neraka. Ya. Jemaah suci yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini gambarannya jemaah yang berbahagia, ya, ayat-ayat dan riwayat-riwayat menjelaskan ya bahwa malaikat itu adalah makhluk mulia, ya, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas. Ya. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka itulah yang mereka lakukan, tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyalahi sedikit pun aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan dalam ayat lain bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menyalahi Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pada manusia itu kan ya karena ada nafsu dan seterusnya. Kadang-kadang kita melakukan perintah Allah salah, puasa, zakat, haji dan seterusnya, banyak beramal saleh. Tapi di sisi
malaikat rahmat, ada juga malaikat azab. Ini tidak perlu umat bersiap. Ada malaikat maut, Pak. Mau bagaimana umat kita kalau dapat sampai waktunya dia datang sore malam, umat kita tidak rapi, tidak bersih, pokoknya sampai waktunya datang ambil. Yang masuk di semoga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini memberikan manfaat atas segala kekurangan dari apa yang kita baca dari surah Fatir. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya